didukung oleh Selamat datang di panggung Q&A dan kita akan masuk ke babak top 3 di mana para Queen pada malam hari ini akan menjawab pertanyaan dan kita akan tentukan siapakah yang layak menjadi pemenangnya. Dan saya serahkan sesi kali ini kepada Roby Purba, silakan. Mohon izin Miss Yohana. Oke. Alright. Jadi ini adalah pertanyaan dari tim, bukan titipan dari saya pribadi. Yang pertama yang akan ditanyakan kepada Miss Indonesia 2024 and our top 40 Miss World 2025, Miss Monica Kezia. Tepuk tangan dulu dong. Monica silakan maju. Miss Monica, you've got 60 seconds 60 seconds, okay. to answer the question. Okay. The question is, jika Anda diberikan pilihan, Anda akan memilih menjadi menteri apa dan mengapa? Okay. 60 seconds starts from now. Baik, izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris. If I had the opportunity to pick to be just one minister, I would like to be the Minister of Education. As a child, I was so fortunate to grow up in a family who believes in the importance of education. My dad is a doctor and my mom is an engineer. And me right now, I am an engineer, I'm a banker, Miss Indonesia, and also a host. And I got to this point because of education. I got to this very platform. I get to utilize it also because of education. But I know that not everyone is as fortunate as I am. A lot of kids out there, they don't get to have the chance of proper education, and it really breaks my heart. So I believe when I become the Minister of Education, I can empower, challenge, and also inspire them to learn and to get the better education that they deserve. Thank you. Silakan duduk kembali. Please have a seat. Wow, 60 detik baru berakhir ya. Oh anyway, kita punya dua juri di sini, juri internasional ya. Kak Yohana sudah hadir di sini akan menilai jawaban dari our top 3. And next, I'd like to welcome Putri Indonesia 2024 and our Miss Supranational 2024, Harashta Haifa Zahra. Please. The same as Monica, you've got 60 seconds to answer the question. Jika Anda menjadi Presiden Republik Indonesia, apa yang akan Anda ubah? 60 seconds from now. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Roby. Jika saya menjadi Presiden Republik Indonesia, saya tidak akan mengubah apapun, tapi saya akan menambahkan. Karena saya berasal dari teknik lingkungan, saya membawa advokasi bernama Mother of Nature, dan advokasi ini berfokus terhadap pengelolaan makanan. Dan advokasi ini menyuarakan terkait pengelolaan makanan dan tidak pemborosan makanan, karena di tempat lain itu terdapat orang-orang yang masih membutuhkan makanan, tetapi di tempat lain juga banyak orang, misalnya di Jawa Barat sendiri masih banyak sekali teman-teman saya dan saya sendiri pun terkadang masih membuang-buang makanan. So saya akan menambahkan regulasi ini untuk tidak melakukan pemborosan makanan. Terima kasih. Thank you, Mr. Rashta. Okay, and now please welcome Miss International 2017, Kevin Liliana. Oke. Ini harus dipanasin dulu nih, 8 tahun soalnya. Okay, Miss Kevin, you've got 60 seconds. Jika Anda menjadi wakil rakyat, Oke. apa yang akan Anda janjikan kepada konstituen Anda? Oke. 60 detik dari sekarang. Yang saya janjikan adalah sebuah platform yang bisa dengan mudah digapai oleh masyarakat secara luas untuk menyampaikan suaranya. Karena negara kita adalah negara demokrasi dan saya rasa sejauh ini masyarakat masih memiliki keterbatasan untuk menyuarakan apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka butuhkan di daerahnya masing-masing, terutama di beberapa pelosok. Dan tentunya platform ini bisa saya gunakan juga untuk sebagai media penyambung lidah antara masyarakat, pemerintah daerah, masyarakat, atau langsung ke Presiden Republik Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Tunggu.
Kita harus nilai dulu tadi. Nilai dulu. Oke, Kak Olga, silahkan dari ketiganya dinilai. Jawabannya sih hebat ya, mengingat baru pertama kali dengar, kemudian langsung bisa menjawab dengan cepat gitu ya, dan jawabannya bagus-bagus. Cuma mungkin Keisha ya. Keisha. Oke. Vote for Keisha. Kalau Kang Ronald? Saya suka juga dengan jawaban dari Keisha soal pendidikan. Karena bagi saya bagi saya ada dua ya sebetulnya basic sebuah negara tuh pendidikan dan kesehatan. Karena mau ngapa-ngapain tuh orang harus sehat dulu, harus pintar dulu. Yeah. So basic kamu ke pendidikan, I salute you. Oke, Keisha lagi. Kalau Robi? Saya suka ketiga jawaban mereka masing-masing. Bagus. Tapi permasalahannya kalau saya jawab Keisha, kebetulan Keisha adalah student saya juga di public speaking kelas saya, ya kan ya. Cuman saya mendapatkan point of view baru dari dua yang lainnya, dan saya bangga. Pertama begini teman-teman yang saya banggakan, senior-senior tercinta. Pertanyaan ini sama sekali gak kita bocorin. Pada saat home break pun gak kita bocorin. Jadi teman-teman yang di rumah nonton, menyaksikan, pageant lovers, saya pribadi nggak ngasih tahu mereka pertanyaannya. So whether it is best or not the best, mereka menjawab dengan hati mereka. Itu yang terpenting sih, Kak. Oh. Jadi pemenangnya adalah Keisha. Sebagai Queen Q&A 2026. Aku juga penasaran nih, mungkin ke Harasa dulu. Apa sebenarnya momen yang paling berkesan selama perjalanan di Miss Supranasional? Sebenarnya semua berkesan sih. Terus kayak itu pertama kalinya aku menginjakan kaki di luar negeri. Jadi kayak menurut aku semua kejadian di sana tuh berkesan banget. Dan karena aku bertemu teman-teman yang maksudnya dari negara yang berbeda, budaya yang berbeda, kan mereka juga pasti menyebarluaskan budaya-budayanya mereka ya. Jadi itu sih sebenarnya one of the best experience yang bisa aku dapetin. Karena kapan lagi aku bisa ketemu perempuan-perempuan cantik, hebat gitu, berkarisma dari setiap negara di satu tempat yang sama dan kita bisa bertukar pikiran gitu. Tepuk tangan dong buat Harasa. Satu lagi. Kalau Monica, Kak Yohana, aku penasaran dari tadi pengen nanya banget. Apa betul sih di backstage itu persaingan antar tim, apalagi kalau sudah masuk internasional, itu sangat berat. Bahkan kadang-kadang baju unggulan tuh harus disembunyikan karena takut terjadi sesuatu pada baju tersebut. Sabotase gitu? Ya, betul. Apakah betul? Kevin? Di tahunku nggak ada. Putri Indonesia Nggak ada, ya? aman, Miss Internasional sebetulnya nggak terjadi sama aku. Jadi temanku dari negara Afrika, dia bajunya robek. Tapi dia konfirmasi harusnya itu kesalahan dia sendiri. Akhirnya aku pinjemin spare dressku. Tapi memang karena sebelum-sebelumnya udah ada ya gosip-gosip kayak gitu ya. Jadi organisasi selalu mengingatkan sebisa mungkin baju gaun kamu simpan di koper, nggak dibuka-buka, kuncinya kamu bawa di dompet gitu kurang lebih. Oh, oke, harus dijaga. Dijaga. Gimana di Iya Miss benar, kalau Supranasional? gosip itu emang ada sih. Jadi ya karena kita satu organisasi sama Teh Kevin, waktu mau malam final tuh pasti diingetin. Kunci rapat-rapat kopernya, jangan sampai ada orang yang lihat dan jangan sampai ada orang yang ambil. Sebegitunya ya? Sebegitunya. Cuman di aku sendiri tuh nggak pernah gitu merasakan ada yang namanya sabotase lah, atau yang nyuri gaun, gunting gaun, atau apapun, nggak pernah. Saat tampil di Miss World 2025, ada pengalaman-pengalaman seperti itu nggak yang dilihat? Walaupun mungkin tidak mengalami, tapi apa yang tidak terlupakan dari ajang itu? Kalau sabotase tadi itu nggak ada sih di Miss World, tapi yang paling tidak terlupakan, rasanya tuh Miss World ajangnya itu sangat sangat keren karena menurut aku sendiri itu kebanyakan anak-anak IPA ya kalau bisa dibilang. Jadi background di sana itu backgroundnya di sana itu sangat-sangat luas. Mulai dari engineer, dokter, pilot, terus ada businesswoman, dan juga ada banyak sekali profesi-profesi yang menurut saya itu langka ditemui di Indonesia. Ada yang engineering tapi aerospace engineering. Jadi rasanya itu bisa belajar banyak sekali dari mereka. Dan ketika udah selesai ajangnya itu kami juga masih ada sering ketemuan. Dan ini aja baru kemarin saya baru balik dari Namibia karena di situ ada perkumpulan National Ambassador untuk summit. Nah di situ kita itu benar-benar menjadi perwakilan Indonesia, membahas tentang isu-isu dari tiap negara dan kita mencari apa sih bisa kita lakukan untuk nge-solve isu-isu tersebut. Dan menurut aku itu sangat amat tidak bisa terlupakan karena di situ aku tuh mewakili Indonesia dan aku itu bisa diberikan kesempatan untuk ngobrol sama orang-orang seperti menteri luar negeri, para diplomat, dan wah untuk aku itu sangat keren karena balik lagi kami para pageant queen ini masih sangat muda dan untuk bisa mendiskusikan hal-hal yang sangat berat dengan orang-orang sangat penting itu out of my mind sih. Wah, keren ya.
Nah, terkait dengan pengalaman masih seputar pengalaman internasional sebagai senior yang ada di sini, Kevin lagi-lagi. Miss Internasional dikenal sebagai salah satu kontes dengan kultur dan nilai yang sangat kuat. Apa sih sebenarnya perbedaan yang paling mendasar dan yang terasa dari sisi kultur, standar dan tuntutan kompetisi dibandingkan mungkin kompetisi yang lain? Tuntutan kompetisi dulu ya, memang beda banget ketika di nasional dan di internasional. Di Putri Indonesia justru kompetisinya lebih berasa karena banyak kayak motion challenge, kemudian penjurian gitu ya. Pokoknya banyak sesi-sesi yang beneran merasa ini kompetisi. Tapi kalau di Miss Internasional karena tadi mereka menekankan budaya, kita tuh dari setiap negara tuh sampai dikasih kartu nama dan pin bahwa kita adalah perwakilan Japan Culture Brand Ambassador. Jadi ketika pulang ke negara masing-masing tuh kadang masih ada relasi sama KB ke embassy-nya Jepang lah di sini. Kemudian di sana juga kegiatan-kegiatannya fokus untuk menekankan kayak memperkenalkan budaya Jepang. Kalau karantina kan biasanya ada latihan dance buat malam final gitu ya. Ada latihan-latihan untuk preliminary. Kalau di Miss International tuh nggak ada. Pure kita beneran diajak jalan-jalan. Kayak bikin ikebana gitu, terus pakai kimono, pokoknya diperkenalkan budaya Jepang dan mereka meminta kita untuk memperkenalkan budaya Jepang ke negara kita melalui media sosial. Gitu yang berasa tuh sih. Keren ya. Seru ya. Berapa besar sih uang yang harus disiapkan? Sepinter-pinternya kita nge-guide sponsor sih. Hebat nih gurunya nih. Oke, deg-degan sih ngobrol depan Bang Robil. Wow. Karena di dalam hati suara diafragma. Oh, dilatihnya gitu ya. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.